Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Hukum Administrasi Negara, Modul 5 Kegiatan Belajar 1. Pendahuluan. Dalam modul 5 ini, substansinfa merupakan ruang lingkup dari hukum administrasi negara. Tujuannya adalah memberikan pengertian dan pemahaman kepada Anda tentang hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat, record-based charming, terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara. Dalam modul ini, Anda pada tahap permulaan akan diajak untuk memahami pengertian dari perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hukum administrasi negara. Selanjutnya, juga akan diberikan pemahaman tentang luas lingkup perlindungan hukum bagi masyarakat. Setelah memahami makna dan luas lingkup perlindungan masyarakat, akan diberikan pengertian tentang jenis-jenis perlindungan masyarakat, baik yang bersifat perlindungan hukum melalui jalur litigasi maupun yang melalui jalur non-litigasi. Setelah membaca dan memahami substansi modul ini, diharapkan Anda memiliki beberapa kemampuan. 1. Menjelaskan pengertian Perlindungan hukum. 2. Menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. 3. Menjelaskan luas lingkup perlindungan hukum. 4. Menyebutkan jenis-jenis perlindungan hukum. 5. Menjelaskan perbedaan Di antara jenis-jenis perlindungan hukum. 6. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan keberatan administrasi. 7. Menjelaskan prosedur yang harus ditempuh dalam pengajuan keberatan administrasi. 8. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan banding administrasi. 9. Menjelaskan prosedur yang harus ditempuh dalam pengajuan banding administrasi. 10. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan lembaga ombudsman. 11. Menjelaskan apa saja hak dan kewenangan lembaga ombudsman. 12. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan peradilan tata usaha negara. 13. Menjelaskan sejarah perkembangan PT UN di Indonesia. 14. Menjelaskan ruang lingkup kewenangan peradilan tata usaha negara. 15. Menjelaskan objek Dan subjek dalam PT UN. 16. Menjelaskan prosedur penyelesaian sengketa di PT UN. 17. Menjelaskan pelaksanaan putusan PT UN. Kegiatan belajar 1. Pengertian dan ruang lingkup perlindungan hukum. Tugas-tugas negara, menurut Amdoner ataupun Prestus, sebagaimana dikutip oleh Ridwan dalam konteks paradigma, negara penjaga malam, masih menjadi tugas yang sangat sederhana dan meliputi dua hal tugas pokok seperti 1. Polisi making. 2. Task executing. Tugas negara sebagai polisi making dimaknai bahwa pada pundak negara diberikan kewenangan untuk Menentukan arah kebijakan yang akan diambil oleh negara. Kebijakan menuju satu tujuan tersebut kemudian dilaksanakan dalam tugas-tugas, yaitu as executing. Pengembangan dari dua tugas negara YAMG dikembangkan oleh Amdoner di atas ditambahkan oleh Philippus Hajon menjadi tiga tugas pokok yang bersifat klasik. A. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap serangan dari luar pertahanan. B. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap kerusuhan dari dalam pembentukan dan pemeliharaan hukum dan polisi. C. Penagihan uang pajak dan pengelolaan dana tersebut untuk kepentingan pembiayaan tugas-tugas negara. Dari pandangan di atas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa tugas negara dalam koridor paradigma Nahwa-Kerstad masih bersifat terbatas. Hal ini sebab negara hanya mengurusi tugas dan fungsi yang sifatnya pasif. Pada pokoknya, apa yang menjadi tugas dari negara hanya merupakan tugas dan fungsi yang sifatnya reguler. Sementara itu, pada sisi yang sama, muncul pandangan lain yang menyangkut pengembangan tugas negara yang bersifat reguler klasik. Hal ini sebagaimana Dikemukakan oleh Musan yang memerinci tugas dan fungsi tersebut dalam 4 fungsi. 1. Fungsi politik political function. 2. Fungsi diplomatik Diplomatical function. 3. Fungsi yuridis Legal function. 4. Fungsi Administratif Administrative function.
Menurut Musan, diberikannya fungsi politik kepada negara sesungguhnya merupakan fungsi yang ada paling awal dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya. Fungsi politik ini mempunyai tugas-tugas untuk melaksanakan tugas utama yang meliputi dua hal berikut. 1. Pemeliharaan ketenangan dan ketertiban, maintenance of peace and order. Tujuan pelaksanaan fungsi ini untuk menanggulangi, baik preventif maupun represif, terhadap gangguan yang berasal dari masyarakat itu sendiri, yang tendensinya mengancam kedamaian kehidupan masyarakat. 2. Pertahanan dan keamanan, security. Pelaksanaan fungsi politik lebih ditujukan untuk mengatasi terjadinya ancaman-ancaman yang berasal dari luar negara, khususnya yang dapat membahayakan kedudukan negara itu. Dalam pandangan Musan, karena adanya sifat dasar manusia, yakni manusia sebagai insan politik atau zoon politikon, perlu dilakukan fungsi-fungsi diplomatik. Tujuan dari fungsi diplomatik lebih menekankan pada upaya untuk menciptakan hubungan antar negara dan antar bangsa yang berdasarkan prinsip dasar saling menghormati antara satu bangsa dan negara dengan bangsa dan negara lainnya serta berupaya agar tidak ada lagi praktik kolonialisasi, terlebih praktik perbudakan seperti pada masa yang lalu. Sementara itu, dalam hal fungsi yuridis, Musan berpendapat bahwa negara mempunyai satu kewajiban mulia untuk dapat menjamin dan memenuhi rasa keadilan bagi warganya. Sebagai implementasi dari fungsi yuridis tersebut, negara diberi kekuasaan untuk menciptakan peraturan-peraturan, baik pada tingkatan perundangan maupun ketentuan teknis. Mengingat tugas negara pada paradigma negara penjaga malam (NPM) lebih menekankan sisi keamanan negara terhadap adanya serangan dari luar, sebagai konsekuensinya segala perundangan yang dibuat ditujukan terutama kepada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan publik antara negara dan rakyat. Hal tersebut mengingat bahwa pada paradigma NPM terdapat jurang yang jauh antara negara dan rakyat, lalu terdapat penghargaan yang sangat tinggi dalam urusan privat yang berlatar belakang pemikiran individualisme. Negara tidak mencampuri hal-hal yang bersifat privat dari warganya. Pandangan dalam NPM yang sangat individualis serta ditandai dengan adanya pembatasan kewenangan negara untuk masuk ke wilayah privat sebenarnya merupakan antiklimaks dari paradigma negara sebelumnya, yakni paradigma negara absolut yang sangat sentralistis. Setelah terjadinya Revolusi Prancis, terjadi pergeseran yang lebih menekankan pada hubungan yang bersifat publik. Hal ini didasarkan atas slogan utama masa negara penjaga malam, yaitu slogan Revolusi Prancis, Liberté, Égalité, Fraternité. Negara pemerintah dipaksa melepaskan tanggung jawab sekaligus kewenangannya. Berdasarkan prinsip equality before the law, adanya persamaan di hadapan, depan yakni hubungan privat antar warga negara. Hukum dan pemerintahan, karena negara tidak diperkenankan untuk masuk kehidupan privat warganya, negara melihat kedudukan setiap individu sama di depan hukum. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya jika negara ikut dalam pengaturan privat. Dalam pelaksanaan tugas keseharian melayani masyarakat, negara memiliki fungsi administratif. Fungsi ini memberikan kewenangan kepada negara untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Berdasarkan fungsi tersebut, segala proses bernegara diselesaikan dengan menggunakan administrasi yang sudah ditentukan tersebut. Hanya perlu dicatat bahwa mengingat dalam paradigma NPM tugas negara lebih pada sisi keamanan, fungsi administrasi yang diemban oleh negara tentu saja lebih ditekankan pada fungsi keamanan. Paradigma NPM memang menggelorakan persamaan hak antar warga, tetapi hal itu justru memunculkan ekses yang lebih buruk, yakni terjadinya perbudakan modern. Hal ini karena negara tidak memasuki persaingan di antara privat sehingga terjadi free fight atau pertarungan bebas. Tentu, kelompok atau golongan yang kaya akan unggul dibandingkan dengan kelompok yang miskin. Akibatnya, dirasakan kebutuhan untuk memasukkan kembali negara dalam percaturan hubungan antara privat dan privat lainnya. Negara dipanggil kembali untuk menjalankan satu fungsi baru, yakni fungsi pembangunan, developing function. Negara dituntut untuk melaksanakan segala upaya yang terencana dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan melalui fungsi pembangunan ini. Fungsi negara untuk melaksanakan pembangunan ini, menurut pendapat Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan, sudah pasti akan membutuhkan kekuasaan ataupun kewenangan dan fungsi administrasi, droit function, yang meliputi 1. Kewenangan membuat peraturan atas kewenangan sendiri. 2. Kekuasaan untuk membuat dasar delegasi. 3.
Kekuasaan untuk menafsirkan sendiri berbagai peraturan. Dalam menjalankan fungsi Administrasi ini, menurut Syahran Basah, administrasi melaksanakan fungsi pembangunannya dengan cara-cara berikut. 1. membentuk peraturan perundang-undangan dalam arti material pada satu pihak, sedangkan pihak lain membuat keputusan base checking. Yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti material adalah ketentuan-ketentuan yang bentuknya bukan undang-undang dan tingkat derajatnya pun di bawahnya. Namun, ketentuan-ketentuan itu mempunyai daya ikat umum dan abstrak sifatnya. Keputusan itu tidak memiliki daya ikat umum dan tidak bersifat abstrak, melainkan nyata, individual, kasuistis, kondisional, dan situasional berdasarkan asas-asas adaptasi, kontinuitas, dan prioritas dalam hukum administrasi. 2. menjalankan pemerintahan dalam kehidupan bernegara. 3. menjalankan fungsi peradilan. Pada sisi yang lain, Menurut Abdul Latif, tugas-tugas administratif yang dilakukan oleh negara, dalam kerangka welfare state, dapat diringkas dan dikelompokkan dalam dua kelompok. 1. membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Termasuk peraturan daerah, dan membuat ketetapan base checking. 2. menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara dengan melaksanakan perbuatan nyata dan aktif. Hal ini sebab kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan yang aktif. Akibat diterimanya fungsi negara yang lebih memberi akses pada kehidupan privat, negara telah mendapatkan kewenangan tidak hanya dalam bidang publik, tetapi juga dalam bidang-bidang privat. Akhirnya, dengan fungsi baru tersebut, negara ikut mengatur hal-hal yang seharusnya diurus oleh warganya secara individual, seperti masuknya negara dalam pengaturan perkawinan, keluarga berencana kebon, serta transaksi di bidang pertanahan, bahkan pada lapangan-lapangan bisnis sekalipun. Dari sisi logika, muncul satu hubungan sebab akibat dari lahirnya negara kesejahteraan. Menurut Musan, Dalam tingkat praksis terjadi kondisi berikut. 1. Adanya intervensi atau campur tangan negara yang cukup luas terhadap aspek kehidupan masyarakat dan seterusnya. 2. Digunakannya asas diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jiwa atau spirit negara berdasar hukum tersebut membawa konsekuensi bahwa bagaimanapun tugas negara adalah menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya. Patut dicatat pula bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi warganya, baik fisik maupun hukum, terutama dari perbuatan melanggar hukum yang mungkin dilakukan oleh negara itu. A. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Pemerintah. Dalam praktik, Negara sebagai penyelenggara pemerintahan acap kali berhadapan dengan kondisi darurat yang mengharuskan negara melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya merugikan masyarakat. bahkan, pada saat tertentu, Negara terpaksa harus mengganggu hak-hak privat yang dimiliki warganya demi kepentingan yang lebih luas. namun, Juga harus diakui bahwa pelanggaran hak tersebut sebenarnya kurang atau tidak berkaitan dengan kepentingan umum. Seperti telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu mengenai fungsi yuridis dari tindakan negara, pemerintah, yang masuk dalam wilayah kehidupan hukum privat warganya, secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 jenis tugas utama. pemerintahan. 1. Regeling, membuat peraturan. 2. Materieledaat, melakukan perbuatan material. 3. Base checking, membuat keputusan-keputusan. 2. Tugas yang Demikian besar dan luas serta diikuti dengan kewenangan yang luas juga sangat mungkin menempatkan negara berbenturan dengan hak-hak privat warganya. hal tersebut dapat timbul mengingat antara negara dan warganya sangat mungkin terjadi. 1. Perbenturan, pertentangan kepentingan. 2. Terjadinya perbuatan melanggar hukum salah satu pihak. 3. Konsekuensi fungsi negara itu sendiri. Dalam lapangan hukum perdata, Negara mempunyai kedudukan yang khusus sebagai subjek hukum. Tidak hanya sebagai subjek hukum dalam bidang hukum publik, tetapi juga dalam lapangan hukum perdata. Adanya dua fungsi yang dimiliki oleh negara tersebut berakibat kedudukan negara secara logis dapat memiliki fungsi-fungsi yang secara alamiah terkandung hak dan kepentingan publik ataupun bisnis. masyarakat sebagai Subjek hukum tentu juga memiliki hak dan kepentingan yang akan diperjuangkannya. Terdapat kondisi saat negara sebagai subjek hukum publik dan subjek hukum perdata, sedangkan di sisi lain terdapat masyarakat yang juga merupakan subjek hukum perdata. Hal tersebut sangat mungkin terjadi satu titik perjumpaan antara kepentingan negara dan kepentingan publik.
Hal ini sangat mungkin menimbulkan kerugian di kalangan individu. Terjadinya kerugian yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu harus merupakan tindakan atau perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kerugian masyarakat bisa saja terjadi akibat tindakan negara yang bersifat tidak melawan hukum. Tindakan hukum negara yang tidak melawan hukum tetapi merugikan warganya dapat dicontohkan sebagai berikut. Dalam hal negara berupaya menjaga ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat, negara dalam fungsinya sebagai Besturzok melaksanakan pembelian hasil panen berupa gabu secara besar-besaran dari petani. Dengan kemampuan keuangan yang begitu besar, negara mengontrol harga gabu tersebut. Bagi petani, kondisi ini dapat dianggap menguntungkan, yaitu ketika harga beras jatuh, tetapi juga dapat merugikannya ketika sesungguhnya harga gabu sedang naik. Tujuan mulia dari negara yang berusaha menstabilkan harga beras di pasaran serta upaya untuk mengangkat kehidupan petani tentu saja bertolak belakang dengan keadaan para pebisnis beras. Sebagai pelaku ekonomi praktis, tentunya pebisnis selalu berusaha melakukan pembelian gabu dari petani, kalau bisa dengan harga serendah mungkin, kemudian secepatnya menjual kembali ke pasaran dengan harga setinggi-tingginya agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pada kondisi seperti inilah, muncul pertentangan antara kebijakan pemerintah yang mengontrol perdagangan beras dengan tujuan ketersediaan dan keterjangkauan nilai beli beras, tetapi pada sisi yang lain bertemu dengan kepentingan pebisnis beras yang lebih mencekankan kepentingan pribadinya saja. Mengingat sistem pertanggungjawabannya juga berbeda antara sebagai subjek hukum dalam lapangan publik dan dalam lapangan hukum perdata, sangat penting untuk dipikirkan kapan pemerintah atau negara dalam kedudukan sebagai subjek hukum perdata serta kapan negara dalam kedudukan sebagai subjek hukum publik. kehidupan sehari-hari Administrasi pemerintahan sangat sulit membedakan kapan negara atau pemerintah dalam kedudukannya sebagai subjek hukum perdata serta kapan dalam kedudukannya sebagai subjek hukum publik. Hal ini mengingat perbuatan pemerintah selalu muncul dalam banyak segi. Algemene Bepalingan van Administratif Recht Abar, sebagaimana dikutip oleh Ridwan, memberikan kriteria sebagai berikut. Derekat handelingen door de overheid in haar bestuursfunctie kunnen worden onderscheiden in privaatrechtelijk en publiekrechtelijk rekat handelingen. Onder publiekrechtelijk rekat handelingen worden hier verstaan derekat handelingen die verricht worden op de grondslag van het publiekrecht. Onder privaatrechtelijk rekat handelingen. Rekat handelingen die verricht worden op grondslag van het privaatrecht. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik dan hukum privat. Tindakan hukum publik berarti tindakan hukum yang dilakukan tersebut didasarkan pada hukum publik, yaitu tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum publik, sedangkan tindakan hukum privat adalah tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan. Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Abar tersebut, dapat ditetapkan kriteria berdasarkan sebab atau sumber kewenangan yang ada pada pemerintah. Persoalannya, pengujian tersebut dilakukan berdasarkan sumber kewenangan yang ada. Apakah didasarkan pada sumber kewenangan publik atau perdata? Penerapan kriteria berdasarkan sebab atau sumber kewenangan di atas belum menyelesaikan masalah penentuan kedudukan negara, apakah sebagai subjek hukum publik atau perdata. Dalam praktik sehari-hari, perbuatan pemerintah muncul dalam keadaan komplit dan utuh. Artinya, perbuatan pemerintah tersebut, selain mengandung aspek keperdataannya, juga mengandung aspek hukum publiknya. Dalam upaya menentukan kedudukan, berkaitan makin beragam dan luasnya peran pemerintahan saat ini, untuk menentukan jenis tindakan negara ini masih perlu dilakukan pengembangan teori-teori yang sudah ada. Dalam dunia peradilan, masalah yang menyangkut kedudukan dan jenis tindakan ini akan sangat berpengaruh terhadap penentuan kompetensi pengadilan yang berkompeten menanganinya. Menurut Mukni, adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan negara on rekat matige overheads.ood, dapat berpotensi menimbulkan kerugian pada pihak individu. Kerugian masyarakat tersebut dapat timbul karena kesengajaan melakukan OOD tetapi acap kali terjadi secara tidak disengaja. dalam garis besarnya, perbuatan pemerintah yang melanggar hukum tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis. 1. Perbuatan melawan hukum oleh penguasa on rekat matige overheads. 2. Perbuatan melawan undang-undang on wemnatige. 3. Perbuatan yang tidak tepat on juis. 4.
4. Perbuatan yang tidak bermanfaat ondo elmatige. 5. Perbuatan yang menyalahgunakan wewenang, détournement de pouvoir. Pada perbuatan melawan hukum yang Dilakukan oleh subjek hukum perdata, penanganannya menurut Mukni menggunakan ketentuan dalam Cooper, yaitu pasal 13.655 atau pasal 1401 BW Belanda. dalam pengaturan Cooper tersebut, tidak dibedakan subjek hukum pelaku, apakah subjek pelaku merupakan badan publik atau subjek hukum perdata biasa. Pada pokoknya, Setiap subjek hukum yang mengakibatkan munculnya kerugian bagi pihak lain menjadi kewajiban baginya untuk bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul dan diderita pihak lain. berdasarkan pendapat di atas, negara atau pemerintahan dalam kedudukannya sebagai subjek hukum publik dianggap Anggap sebagai subjek hukum pula. Apabila negara melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi warganya, kepada negara juga dimintakan pertanggungjawaban serta wajib membayar ganti rugi atas segala kerugian yang diderita warganya sebagai akibat tindakan negara tersebut. Berbicara lebih terperinci mengenai OOD ini, pada masa yang lalu hanya berlaku pada tindakan negara dalam wilayah hukum privat. negara dalam kualitasnya sebagai subjek hukum yang melaksanakan tindakan di bidang hukum publik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, Dalam perkembangannya, prinsip bahwa negara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di bidang publik tersebut mulai bergeser setelah terjadinya kasus yang dinamai November Revolutie Arrest di Belanda. Dalam arest tersebut, hakim telah dapat menerima ajaran atau pandangan yang menyatakan bahwa negara, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya di wilayah hukum publik. Perkembangan ajaran mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah ditandai dengan adanya kasus perkara Kasum, putusan nomor 66K, SIP, 1952, serta perkara Joso Pandojo, putusan nomor 838K, SIP, 1972. Mahkamah Agung RI Mari, dalam dua putusan tersebut telah memberikan ukuran saat suatu tindakan negara yang direpresentasikan pemerintah memenuhi ukuran sudah melakukan pelanggaran, melanggar hukum. Hal tersebut dinyatakan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MAPEM 0159 77 tanggal 25 Februari 1977 serta melalui Lokakarya Pembangunan Hukum melalui peradilan di Lembang, Bandung, pada tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1977. Ukuran yang digunakan Mari tentang tindakan negara yang dianggap melanggar, melawan hukum adalah apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah atau merupakan tindakan yang tidak cukup anasir kepentingan umum. Ukuran yang dipakai oleh Mari di atas dalam hal mengukur saat terjadinya OOD, menurut Philippus Hajon, justru membuat bingung. Kebimbangan bahkan keruwetan terminasi ukuran Mari ini didasarkan pada parameter yang digunakan. kandungan yang ada Dalam parameter berisi sesuatu hal yang bersifat rancu. Kerancuan itu muncul karena digabungkannya kata atau istilah, sewenang-menang, dan tidak cukup anasir umumnya. Secara berlawanan, melalui kata-kata tersebut, suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dengan sewenang-menang dapat saja dianggap bukan pelanggaran hukum apabila ternyata perbuatan itu diarahkan bagi kepentingan umum. Ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan pemerintah masuk dalam OOD pada akhirnya berlanjut serta berkembang saat dilakukan penyelesaian perkara-perkara berikutnya. Khususnya, dalam kasus Joso Pandojo, Mari ternyata menegaskan bahwa ukuran Recht Matigate dari perbuatan yang dilakukan pemerintah adalah tindakan tersebut sesuai dengan undang-undang dan peraturan formal positif yang berlaku serta kepatuhan dalam masyarakat yang sepatutnya dipedomani oleh pemerintah. Mahkamah Agung juga memberikan penegasan bahwa kebijaksanaan yang Diterbitkan pemerintah merupakan objek hukum yang tidak termasuk kewenangan pengadilan untuk menilainya. berdasarkan parameter di atas, pihak negara yang Direpresentasikan oleh pemerintah baru bisa dikatakan sudah melakukan OOD jika sudah melakukan pelanggaran terhadap hukum formal positif atau kepatuhan yang berlaku di masyarakat. hal tersebut sekaligus Menjadi bukti bahwa Mahkamah Agung lebih menitik beratkan pada sisi wet matigate daripada dul matigate-nya. dalam kriteria Ini, Mari menegaskan bahwa kebijaksanaan, yang merupakan penilaian dulmatic hate, bukan merupakan kompetensi pengadilan untuk menilainya.
Beberapa perbuatan negara selaku penguasa di wilayah hukum publik yang mempunyai potensi untuk menimbulkan kerugian kepada warganya dapat saja terjadi. Tidak hanya tindakan nyata yang tidak berdasarkan hukum sama sekali, tetapi dapat saja terjadi pada waktu pemerintah sedang melaksanakan suatu ketentuan perundangan formal. Contohnya adalah saat pemerintah melakukan proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, sebagaimana diatur dalam Kepres Nomor 55 Tahun 1997. Akibat limitasi negara dalam daya dukung bidang keuangan, negara terbawa pada kondisi untuk menetapkan nilai ganti rugi atas tanah, yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, dengan tingkat harga yang belum sesuai dengan keinginan dari pihak pemilik tanah yang akan digunakan oleh negara. Muncul kerugian di pihak pemilik tanah akibat dilakukannya fungsi-fungsi pemerintah dalam bidang pengadaan sarana dan prasarana. Tindakan atau perbuatan negara yang melawan Undang-Undang Onwetmatik merupakan perbuatan pemerintah yang nyata-nyata telah melanggar peraturan atau perundangan, baik secara material maupun formil. Perundangan dalam masalah ini harus dimaknai sebagai semua kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Paul Laban yang dikutip oleh Musan dengan menyatakan bahwa agar suatu perundangan dapat mengikat umum, harus dipenuhi dua anasir berikut. A. Anasir yang disebut anordnung, yakni penetapan peraturan, kaidah, hukum dengan tegas. B. Anasir yang disebut rekatsas, yakni peraturan, kaidah, hukum itu sendiri. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Paul Laban, dapat ditarik kesimpulan bahwa makna tindakan atau perbuatan yang bersifat melanggar hukum mempunyai makna lebih luas dibandingkan dengan makna tindakan atau perbuatan negara yang bersifat melanggar undang-undang. Perbuatan yang tidak tepat onjuis merupakan perbuatan pemerintah atau negara yang menurut Musan, diartikan sebagai ketidaktepatan suatu perbuatan atau keputusan dari administrasi negara. Ketidaktepatan ini bisa saja terjadi akibat perbedaan interpretasi atas bunyi peraturan atau kelemahan dasar pertimbangan yang digunakan. Dalam beberapa hal, tindakan yang dilakukan oleh negara yang direpresentasikan oleh pemerintah juga dapat dianggap sebagai perbuatan yang bersifat sewenang-wenang manakala tindakan atau perbuatan yang dilakukan ternyata tidak bermanfaat ondulmatik. Perihal tersebut dipertegas lagu berdasarkan pendapat Musan yang menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi perbuatan tersebut tidak atau kurang memberikan kegunaan yang langsung bagi kesejahteraan warga masyarakat. Perbuatan demikian dapat dianggap sebagai perbuatan yang sewenang-menang. Pemerintah dapat juga dianggap melakukan perbuatan sewenang-menang manakala perbuatan tersebut telah keluar dari tujuan asli sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurut Kuncoro Purbo Pranoto, hal itu masuk dalam kategori perbuatan détournement de pouvoir atau perbuatan yang menyalahgunakan wewenang. B. Perlindungan hukum. Berdasarkan pendapat dari Philippus Hajon, karena besarnya kemungkinan atas potensi terjadinya kerugian di pihak masyarakat, akibat gerak tugas dan fungsi pemerintah, dirasa perlu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang hukum administrasi negara. Perlindungan masyarakat tersebut meliputi 1. Perlindungan preventif. 2. Perlindungan represif. Pada sisi yang sama, berdasarkan pendapat Philippus Hajon, yang dimaksud dengan perlindungan preventif terhadap masyarakat dalam bidang hukum meliputi beberapa hal, yakni kemudahan dalam pemberian hak bagi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang memadai serta jaminan prosedur administrasi yang standar, baku dalam proses-proses pelayanan di bidang administrasi. Contoh perlindungan yang bersifat preventif di Indonesia adalah masalah pengaturan hak mendapatkan informasi serta jaminan mendapatkan layanan administrasi, yang sesuai prosedur standar. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di samping itu, secara terpisah, hal tersebut terdapat juga dalam berbagai peraturan. Sebagai contoh, dalam prosedur administrasi untuk mendapatkan hak paten, hak atas merek, dan hak cipta, dapat diketahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk proses mendapatkannya serta syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi. Sementara itu, jenis lain dari perlindungan masyarakat terhadap tindakan pemerintah melalui jalur represif, menurut Philippus Hajon, diberikan kepada rakyat melalui jalur penyelesaian sengketa di peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan yang khusus menangani perkara administrasi atau tata usaha negara.
Perlindungan yang bersifat represif lebih menitik beratkan tindakan negara, pemerintah di wilayah hukum publik, tetapi juga dalam lapangan hukum perdata. Eksistensi dari Institusi Peradilan Tata Usaha Negara (PT-UN) merupakan salah satu tiang utama dari upaya perlindungan hukum secara represif. Hal ini untuk memberikan suatu jaminan bagi perlindungan masyarakat supaya memperoleh keadilan di bidang pelayanan administrasi atau tata usaha negara. Menurut pendapat yang disampaikan oleh F. Julius Stahl, sebagaimana yang dikutip oleh Marbun, perlindungan represif yang diberikan melalui jalur peradilan merupakan salah satu unsur utama dari negara hukum Rechtsstaat, yakni negara harus menyediakan lembaga peradilan administrasi. Hal ini merupakan jaminan konstitusi hukum dalam memberikan akses yang cukup bagi warga negara dalam memperoleh keadilan hukum, terutama dalam mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya atau melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau negara. Berbeda dengan konstruksi sistem peradilan yang ada di negara-negara kontinental, dalam negara-negara yang menganut common law system, yaitu negara-negara Anglo-Saxon, pelaksanaan perlindungan bagi masyarakat di wilayah hukum publik tidak dilakukan dalam badan peradilan, seperti PT-UN, tetapi justru dilakukan dan ditangani oleh peradilan umum atau ordinary court. Sejalan dengan perkembangan dunia modern, pada penyelesaian sengketa di wilayah administrasi negara, upaya hukum penyelesaian sengketa tata usaha negara antara warga negara dan pejabat tata usaha negara tidak hanya melalui peradilan, tetapi permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui 3 jalur penyelesaian. 1. Pengajuan keberatan. 2. Banding administrasi administratif berup. 3. Peradilan administrasi administratif Respraak. Berdasarkan pendapat Rohmat Sumitro, pengajuan keberatan dan banding administrasi merupakan upaya administrasi. Hal ini berbeda dengan peradilan. Administrasi yang harus memenuhi unsur-unsur berikut ini. 1. Ada suatu perselisihan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tertulis atau karena tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan, sedangkan hal tersebut merupakan wewenang badan pejabat administrasi tersebut. 2. Penyelesaian perselisihan atau sengketa dilakukan di lingkungan pemerintah, baik melalui prosedur keberatan maupun melalui banding administratif. 3. Adanya hukum terutama di lingkungan hukum administrasi negara. 4. Minimal 2 pihak dan salah satu pihak adalah badan pejabat administrasi. Dolar. Adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum recapitulation in concreto untuk menjamin ditaatinya hukum material. Lebih lanjut, Rohmat Sumitro menyatakan bahwa untuk pengajuan keberatan administrasi, di dalamnya harus terkandung hal-hal berikut. 1. Yang memutus perkara dalam berup adalah instansi yang hierarki lebih tinggi atau instansi lain daripada yang memberikan putusan pertama. 2. Tidak saja meneliti Dulmati Gate, tetapi berwenang juga meneliti Resmati Gate-nya. 3. Dapat mengganti, mengubah, atau meniadakan keputusan administrasi yang pertama. 4. Juga dapat memperhatikan perubahan-perubahan keadaan sejak saat diambilnya keputusan, bahkan juga dapat memperhatikan perubahan yang terjadi selama prosedur berjalan. Dapat dikatakan bahwa pengajuan keberatan administrasi ataupun banding administrasi merupakan upaya non-litigasi. Artinya, dilakukan di luar jalur peradilan. Pengajuan keberatan administrasi yang diajukan oleh pemohon dilakukan jika merasa dirugikan karena terbitnya suatu keputusan administrasi ataupun karena tidak diterbitkannya suatu produk tata usaha negara yang berbentuk keputusan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah keberatan diajukan kepada instansi penerbit keputusan tersebut atau atasannya. Sebagai contoh, pola pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. 8 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 15 sebagai berikut. 1. Pegawai negeri sipil yang jatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 2 tidak dapat mengajukan keberatan. 2. Pegawai negeri sipil yang jatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 3 dan Ayat 4 dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut.
Sementara itu, dalam pasal 37 ayat 5 RUU Administrasi Pemerintahan, diatur pejabat yang berhak mengeluarkan keputusan atas upaya administrasi sebagai berikut. 5. Keputusan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dikeluarkan oleh A. Atasan pejabat administrasi pemerintahan atau badan yang mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan, kecuali undang-undang menetapkan lain. B. Kepala daerah sebagai atasan dari pejabat daerah atau badan yang mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan. C. Menteri yang bertanggung Jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara apabila keputusan administrasi pemerintahan dikeluarkan oleh kepala daerah. D. Presiden apabila keputusan administrasi pemerintahan dikeluarkan oleh menteri atau pejabat setingkat menteri atau kepala lembaga pemerintah. Ketentuan pasal 37 ayat 5 RUU Administrasi Pemerintahan di atas sekaligus menunjuk pejabat mana yang berwenang menangani permohonan upaya administrasi. Dalam penyelesaian sengketa administrasi, khususnya yang melalui jalur non-litigasi, selain melalui pengajuan keberatan administrasi, dibuka juga kemungkinan penyelesaian dan perlindungan hukum melalui jalur banding administrasi. Dalam penyelesaian sengketa administrasi melalui jalur upaya banding administrasi, terdapat perbedaan dengan jalur penyelesaian sengketa melalui jalur keberatan administrasi. Dalam pola penyelesaian sengketa melalui jalur banding administrasi, penyelesaian sengketa sudah tidak dilakukan pada instansi itu lagi atau pada pejabat pembuat 18 telah direvisi dengan PP nomor 53 tahun 2010. Keputusan yang disengketakan, tetapi sudah ditangani satu badan pemerintah yang khusus menangani sengketa tata usaha negara tersebut. Salah satu contoh penyelesaian sengketa melalui banding administrasi adalah penyelesaian sengketa pada saat lalu di wilayah sengketa perburuhan yang ditangani oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah P4D ataupun Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat P4P. Perbedaan prinsip antara kedua jenis penyelesaian tersebut sebagai berikut. Tabel 5.1. Perbedaan penanganan perkara melalui jalur peradilan dan jalur upaya administratif. Peradilan ditangani oleh lembaga peradilan dan dilakukan oleh Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara. Pada upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui upaya peradilan, penyelesaian sengketa hanya melihat satu aspek, yaitu aspek hukumnya. Wetmatik, sehingga aspek kebijakan atau dulmatik irehmaik tidak diperiksa. Administratif. Pada upaya administrasi, proses penanganan dilakukan oleh instansi itu sendiri atau satu badan yang secara khusus dibentuk pemerintah untuk menangani kasus sengketa tata usaha negara tersebut. Pada upaya administrasi, penilaian atas perkara dilakukan lengkap tidak hanya kepada masalah ketentuan hukumnya, wetmatiknya, tetapi juga meliputi penilaian terhadap kebijakan, dulmatik, rekatmatik. Untuk menentukan apakah suatu pola penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan administrasi, menurut Rohmat Sumitro, unsur peradilannya sebagai berikut. 1. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak, mengikat umum, dan dapat diterapkan pada suatu persoalan. 2. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkret. 3. Ada sekurang-kurangnya dua pihak. 4. Adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan. Sementara itu, unsur-unsur peradilan administrasi, menurut Marbun dan Syahran Basah, meliputi hal berikut. A. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak, yang mengikat umum, dan yang dapat diterapkan pada suatu persoalan. Aturan hukum tersebut menurut Syahran Basah terletak di lingkungan hukum administrasi negara karena pangkal sengketa berkaitan dengan unsur B, yaitu, adanya sengketa hukum yang konkret. B. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkret. Menurut Syahran Basah, sengketa hukum konkret itu pada dasarnya disebabkan oleh keputusan tertulis administrasi negara. menurut penulis Marbun ed. Sengketa konkret itu kecuali disebabkan oleh keputusan tertulis dan juga karena keputusan tidak tertulis, yakni keputusan fiktif negatif sebagaimana terdapat pada pasal 3 UU nomor 5 tahun L986. C. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak. D. Adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutus perselisihan. Menurut Syahran Basah, badan peradilan itu harus berdiri sendiri dan terpisah, serta netral dan tidak memihak.
Kecuali unsur tersebut, Syahran-Bashar menambahkan satu unsur penting lainnya. Adanya hukum formal dalam rangka menerapkan rekat to passing, dan menemukan hukum rekat finding in concreto untuk menjamin ditaatinya hukum material. Menurut Syahran-Bashar, dalam peradilan Administrasi, salah satu pihak harus terdapat administrasi negara atau badan, pejabat tata usaha negara. Pihak badan, pejabat tata usaha tersebut selalu berada pada posisi tergugat. hal ini sesuai dengan ketentuan hukum positif, yakni pasal L angka 4 dan 6 UU Nomor 5 Tahun 1986. Sementara itu, menurut Indro Harto, ciri dasar dari proses di muka peradilan administrasi sebagai berikut. 1. Dalam proses peradilan TUN itu, selalu tersangkut kepentingan umum ataupun kepentingan perorangan. 2. Dalam peradilan Administrasi, masing-masing unsur pokok para hakim dan staf kepaniteraan. B. para pencari keadilan. C. Instansi resmi dan masyarakat. D. Akan berinteraksi dalam proses peratun. 3. Tujuan dari gugatan peratun adalah selalu memperoleh putusan hakim yang menyatakan bahwa putusan yang digugat itu tidak sah atau batal. 4. Dalam proses peradilan administrasi, terdapat keseragaman dan kesederhanaan. 5. Pemeriksaan yang dilakukan selama proses berjalan adalah kontradiktor dengan unsur-unsur yang bersifat inkuisitor. 6. Dalam peradilan Administrasi, selama suatu keputusan TUN itu tidak digugat, ia selalu dianggap menurut hukum. 7. Asas pembuktian bebas yang terbatas. 8. Pemeriksaan singkat akan sering. Berdasarkan pandangan penulis, unsur-unsur peradilan di atas masih perlu disempurnakan. Pertama, parameter yang diajukan Indro Harto masih menyisakan ketidakjelasan atau kekaburan bagian mana dari parameter di atas yang masuk sebagai unsur dan bagian mana yang merupakan ciri peradilan administrasi. Kedua, andai kata terdapat kesulitan untuk membedakan antara unsur dan ciri khas peradilan administrasi, pendapat Indro Harto tersebut belum dapat menggambarkan ciri pembeda antara peradilan administrasi dan peradilan lainnya. Perbedaan mendasar yang terdapat dalam peradilan administrasi, dibandingkan dengan peradilan umum adalah wilayah sanksi serta instrumen penegakannya yang khusus. Dalam sistem peradilan umum, baik peradilan pidana maupun perdata, sanksi yang dijatuhkan juga khusus, yaitu sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP. Sanksi perdata meliputi sanksi pembayaran ganti rugi dan melaksanakan prestasi tertentu. Pelaksanaan putusannya ataupun penegakannya dilakukan dengan menggunakan instrumen pemaksa khusus, yakni sanksi pidana dan sanksi perdata melalui JPU ataupun jurusita. Seperti diketahui, dalam penegakan sanksi pidana, implementasinya atau penerapannya dilakukan dengan menggunakan instrumen pemaksa, yakni dengan melakukan penahanan dan sebagainya. Sementara itu, penegakan sanksi perdata dilakukan dengan sita eksekusi, sita jaminan, dan lelang. Sementara itu, untuk peradilan administrasi, penegakannya dilakukan melalui metode khusus, yakni penggunaan sanksi administrasi, yang sifatnya tunggal, yaitu batalnya keputusan yang dipersengketakan. Sanksi tersebut dapat diikuti dengan kewajiban ganti rugi dan rehabilitasi, sedangkan pelaksanaan atau penegakan sanksinya juga khas karena tidak menggunakan upaya paksa. Kompetensi atau kewenangan yang dimiliki oleh peradilan administrasi berbeda dengan kompetensi kewenangan dari badan peradilan umum. Peradilan administrasi hanya memiliki kewenangan untuk menangani perkara di bidang hubungan publik antara negara, pemerintah dan warganya. Sementara itu, kompetensi peradilan perdata mempunyai kompetensi kewenangan penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan keperdataan antara pemerintah dan warganya. Pendapat di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Marbun dan Syahran-Bashar, tetapi dapat ditambahkan bahwa peradilan administrasi negara hanya menangani perkara administrasi di bidang hukum publik. Peradilan administrasi tidak menangani perkara administrasi negara yang berkaitan dengan hukum perdata sebab sudah menjadi kompetensi peradilan umum. Sekian kegiatan belajar 1 pada modul 5. Terima kasih.